Rasulullah SAW bersabda, 3 kelompok orang yang mereka semuanya akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hidup di dunia. Mereka akan dijamin rezekinya dan dicukupi. Jika mereka kemudian mati, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Yang pertama, siapa yang mengucapkan salam ketika masuk rumah, maka dia dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan bahwa akan dijamin oleh Allah kalau orang itu punya kebiasaan setiap masuk rumahnya lalu kemudian salam. Yang kedua adalah orang yang keluar ke masjid, maka itu akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang ketiga atau orang yang ketiga itu adalah orang-orang yang kemudian keluar fisabilillah, maka dia akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang biasa keluar rumah lalu membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu dapat jaminan dari Allah, akan diberikan hidayah, dicukupi, dilindungi oleh Allah. Sehingga setan pun ngacir, setan pun kemudian pergi menjauh pada orang yang keluar rumah lalu membiasakan membaca itu. 2 sholat ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah walaupun sedang dalam keadaan safar. Jadi qobliyah subuh dengan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tentang kajian adab-adab safar. Bapak Ibu sekalian, di kitab Mawa'idus Sahabah itu dijelaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada perbincangan dengan salah seorang sahabat ketika dia menyatakan begini sama Umar, "Ya Umar, si fulan ini bagus orangnya. Fulan bin fulan ini bagus orangnya." Tetapi kemudian Umar ketika mendapatkan komentar tentang seseorang, lalu beliau bertanya sama orang yang menyatakan bahwa si A itu baik orangnya. Umar bertanya, "Kamu pernah bersama dia dalam sebuah perjalanan? Pernah enggak kamu bersama dia di sebuah perjalanan atau safar?" Lalu dijawab, "Belum pernah," katanya. "Apakah kamu pernah bersama dia berurusan tentang satu urusan atau bisnis atau bermuamalah?" "Belum pernah." Terus pertanyaan yang ketiga, "Kamu pernah enggak berurusan dengan dia? Pernah dikasih amanat? Lalu bagaimana perilaku dan sikap dia?" "Belum pernah," katanya orang itu. Lalu Umar menyatakan, "Kalau begitu kamu belum tahu siapa dia. Kamu belum tahu siapa dia. Karena kamu hanya melihat dia ke masjid saja. Tetapi sesungguhnya kalau kamu mau mengetahui seseorang, maka lihatlah urusannya ketika saat dia dalam perjalanan atau safar, lalu kemudian lihatlah ketika berurusan dengan dia dalam bermuamalah, dan lihatlah pada saat dia diberi sebuah amanat, baru kemudian kamu tahu kepribadian seseorang." Nah, 3 hal inilah yang kemudian menjadi sebuah rekomendasi dari Umar bin Khattab buat kita untuk mengetahui seseorang. Sebenarnya bagaimana seseorang itu bisa dilihat pada saat safar, pada saat kemudian bermuamalah, berurusan dengan dia, lalu kemudian pada saat diberi sebuah amanat. Baru orang itu ketahuan siapa dan bagaimana kepribadian orang itu. Nah, tentu akhirnya salah satu di antara rekomendasi yang dibuat oleh Umar bin Khattab untuk mengetahui seseorang itu adalah
bagaimana saat dia melakukan sebuah safar atau perjalanan. Maka tentu hal yang sederhana ini menjadi kajian kita pada saat ini, supaya kita kemudian tahu bagaimana adab-adab atau bagaimana akhlak saat kita melakukan sebuah perjalanan atau berniat untuk melakukan sebuah perjalanan atau safar. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita maklumi bersama, safar itu kalau dalam lisanul Arab itu adalah menempuh perjalanan. Kalau dalam istilah itu, safar itu adalah keluar dengan niat untuk melakukan sebuah perjalanan kira-kira 3 hari lebih. Kalau diukur dari perjalanan naik onta atau berjalan kaki, itu safar. Dan di dalam kitabnya Said Al-Qattani itu tentang adabus safar, beliau menjelaskan bahwa safar itu sebenarnya pada awalnya adalah boleh atau hukumnya mubah, didasarkan pada Quran surat Ali Imran ayat 137. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi di situ disebutkan bahwa bolehlah kita berjalan di muka bumi ini. Ya, asalnya boleh. Orang mau berdagang, orang mau berjalan kemana saja silakan. Mau berrekreasi, berwisata silakan saja. Pada dasarnya orang safar itu adalah mubah. Bahkan nanti safar itu bisa menjadi safar sunnah dan juga ada safar wajib. Kalau safar sunnah itu adalah safar yang akan kita lakukan adalah punya nilai-nilai kebaikan, yang akan kita tempuh dalam perjalanan itu ada nilai-nilai kebaikan, maka itu menjadi safar sunnah. Dan menjadi safar wajib kalau itu memang wajib kita lakukan, seperti misalnya mau melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh yang sudah kita niatkan dan sudah kita persiapkan dalam perjalanan itu. Tetapi juga safar itu bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Bisa menjadi makruh saat kita kemudian safar itu tidak jelas tujuannya, niatnya jelek, atau bahkan sendirian. Dan bisa menjadi haram safar kita itu kalau kemudian niatnya tidak baik, ada tujuan-tujuan tertentu yang memang diniatkan untuk melakukan hal yang tidak baik. Itu safar. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, penting untuk kita ketahui sebelum kita melanjutkan kajian tentang safar ini, yang terpenting adalah ada 2 hal yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam kaitannya tentang sholat di dalam safar itu. Nah, nanti di safar itu ada boleh jamak dan qasar, tetapi ada 2 sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik dalam keadaan sedang mukim atau dalam keadaan safar. Nah, dalam keadaan safar ini 2 sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah 2, yaitu sholat qobliyah subuh dan sholat witir atau sholat malam. Jadi dua sholat ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah walaupun sedang dalam keadaan safar. Jadi qobliyah subuh dengan witir atau sholat malam. Nah, lalu bagaimana adab safar itu? Ini sederhana, hal-hal sederhana, tetapi disinilah letaknya kita ingin mengetahui bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita lakukan dalam keseharian kita untuk mengetahui tentang adab-adab kita dalam safar itu. Yang pertama adalah berpamitan. Jadi disunnahkan bagi orang yang akan berangkat bepergian untuk berpamitan kepada keluarga dan kerabatnya, apalagi itu perjalanan yang jauh, bahkan kalau perlu kepada tetangganya. Nabi SAW bersabda, man arada safaran falyakul liman yahluf astaudiukumullah alladzi la yudayyi'u wada'i'ahu. Barang siapa yang akan mengadakan perjalanan, kata Rasulullah SAW, hendaklah dia mengatakan kepada orang-orang yang ditinggalkannya,
Aku titipkan kalian kepada Allah, zat yang tidak menyia-nyiakan titipan yang dipasrahkan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi perlu untuk berpamitan. Nah, berikutnya juga dipahami bahwa saat ada seorang sahabat Nabi SAW akan melakukan perjalanan, maka beliau Rasulullah SAW itu sering memberangkatkan dengan mengatakan kepada dia, Astaudiullah dinaka wa amanatak wa khawatima amalik. Aku titipkan agamamu, sifat amanatmu, dan amal terakhir yang kamu kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kemudian lihat ada saudara kita yang mau bepergian, maka kita berucap seperti itu. Jadi paling tidak kita menyatakan jaga agamamu, jaga akhlakmu di jalan, lalu kemudian amal-amalmu juga harus dijaga. Itu pesan kita pada saat melihat ada saudara kita yang mau berangkat atau melakukan sebuah perjalanan. Saat ada seorang sahabat Nabi SAW meminta wasiat kepada beliau saat akan bepergian, jadi memang niat. Jadi boleh kita untuk datang sengaja kepada seseorang untuk minta nasihat kalau kita mau melakukan sebuah perjalanan, apalagi itu perjalanan yang penting, perjalanan jauh atau bahkan lama. Kita boleh datang kepada seseorang untuk minta tausiah, minta nasihat. Nah, saat Rasulullah SAW dimintai nasihat tentang bagaimana dalam perjalanan itu, kemudian diantaranya Rasulullah menyatakan, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbak wa yassara laka al khair haitsu ma kunta. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, mengampuni dosa-dosamu, dan memudahkan segala urusanmu dalam melakukan kebaikan dimanapun engkau berada. Itu diantara nasihat Rasulullah. Jadi kalau kita didatangi seseorang yang mau minta tausiah, nasihat kepada kita pada saat dia mau melakukan perjalanan atau sebuah safar, maka nasihat, jaga ketakwaan kamu, mudah-mudahan dosamu diampuni, lalu kemudian dimudahkan segala urusannya. Itu diantara nasihat kita dan termasuk doa kita kepada orang yang mau bepergian itu. Bahkan pernah juga Rasulullah SAW ketika dimintai oleh salah seorang sahabat ketika mau berangkat itu, beliau memberikan nasihat, usika bitaqwallah wa takbir ala kulli sar. Jadi aku wasiatkan kepada engkau untuk menjaga ketakwaan kamu itu di dalam perjalanan, dan selalulah bertakbir kepada Allah pada saat ada jalan tanjakan. Falamma madha qala Allahumma zwi lahul ardh wa hawwin alaihi safar. Saat orang itu sudah berangkat, lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, lipatkan dunia baginya. Artinya lipatkan itu artinya jarak tempuh itu didekatkan gitu ya, diperdekat, atau gampangnya itu tidak terlalu lama gitu. Wa hawwin alaihi safar, lalu kemudian mudahkan dia dalam perjalanan. Ini sesuatu yang penting. Jadi pamitan dan saling memberi nasihat ketika ada saudara kita yang mau bepergian, atau kemudian ketika kita juga mau bepergian minta nasihat kepada seseorang. Bagian dari upaya-upaya seperti ini penting untuk dilakukan supaya kita termasuk orang-orang yang kemudian selalu memohon kepada Allah untuk dilindungi, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat seperti sekarang ini. Jadi doa-doa yang berisi tentang perlindungan kepada Allah itu harus diperbanyak. Termasuk diantaranya adalah waktu-waktu, tempat-tempat yang bisa menjamin diri kita, kita lakukan itu. Jadi kita cari tempat-tempat, waktu-waktu yang kemudian Allah menjamin kita dalam keadaan apapun kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya di dalam salah satu hadis itu dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, salasatun kulluhum daminun 'ala Allah, in asa ruzika wa kufiya, wa immata adkhalahu Allahul jannah, man dakhala baitahu fasallama fahuwa daminun 'ala Allah,
wa man akhraja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Tiga kelompok orang yang mereka semuanya akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka hidup di dunia, mereka akan dijamin rezekinya dan dicukupi. Jika mereka kemudian mati, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Tiga orang itu adalah, yang pertama, siapa yang mengucapkan salam ketika masuk rumah, maka dia dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sederhana Bapak dan Ibu sekalian, tetapi berapa banyak di antara kita yang kemudian masuk rumah tidak pakai salam? Karena dianggap biasa, tidak ada sesuatu. Padahal kalau diniatkan, coba bayangkan istri kita, anak-anak kita misalnya di rumah, lalu kita pulang lalu dengan salam, dengan permohonan doa yang luar biasa. Mudah-mudahan keselamatan, kedamaian, keberkahan buat kalian semua, wahai orang-orang yang ada di rumah itu luar biasa. Kita salam. Sudah Rasulullah SAW menyatakan bahwa akan dijamin oleh Allah kalau orang itu punya kebiasaan setiap masuk rumahnya lalu kemudian salam. Jangan kemudian tidak bunyi-bunyi ya, tidak ngomong apa-apa lalu kemudian tiba-tiba datang. Niatkan salam, karena orang yang biasa masuk rumah lalu salam, dia akan menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang keluar ke masjid, maka dia dapat jaminan Allah. Orang-orang yang datang keluar dari rumahnya lalu dia berangkat untuk melaksanakan salat atau datang ke masjid, maka itu akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang ketiga atau orang yang ketiga itu adalah orang-orang yang kemudian keluar fisabilillah, maka dia akan dapat domin dari Allah, dia akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang biasa keluar rumah lalu membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, itu dapat jaminan dari Allah, akan diberikan hidayah, dicukupi, dilindungi oleh Allah, sehingga setan pun ngacir, setan pun kemudian pergi menjauh pada orang yang keluar rumah lalu membiasakan membaca itu. Setan itu takut. Bagaimana akan menggoda dia? Dia sudah dilindungi oleh Allah, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, ini hal-hal kecil tetapi penting untuk kita lakukan pada saat seperti sekarang ini. Memang yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, di kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un itu ada hadis yang misalnya disampaikan di situ, beliau tulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fana'u ummati bitta'ni wa ta'un. Jadi kemusnahan umatku itu, kata Rasulullah, itu dengan ta'an wa ta'un. Jadi mati masif itu, mati yang agak banyak itu kalau dalam ta'ni itu kena pedang, kena tombak. Jadi peperangan. Jadi umatku akan banyak musnah, akan ada masif kematian itu kalau dengan perang. Lalu dengan ta'un itu adalah wabah penyakit. Jadi ada pandemi, ada wabah penyakit, lalu itu bisa menjadi kematian itu agak sering, agak masif gitu. Dan juga disebutkan dalam kitab beliau juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihissalam bil humma wat ta'un fa amsaktu al humma bil Madinah wa arsaltu at-ta'un ila Sam. Wa ta'un syahadatun li ummati wa rahmah lahum waritsun alal kafir. Jadi di hadis ini disebutkan ketika malaikat Jibril datang membawa demam dan ta'un itu, lalu kemudian kata Jibril, aku pun menahan demam itu di Madinah dan kulepas ta'un di Sam. Ta'un itu adalah kesyahidan bagi umatku dan rahmat bagi mereka, kata Rasulullah. Sedangkan buat orang kafir itu adalah kekotoran atau azab. Jadi wabah penyakit atau ta'un atau pandemi itu bisa menjadi bukti mati syahidnya umatku. Mati syahid kalau kena itu, asalkan dia adalah orang yang baik, mati syahid. Dan itu adalah rahmat buat umatku, kata Rasulullah. Lalu kemudian bisa menjadi azab
bisa menjadi kotor, hal yang jelek kalau itu tertimpa pada orang-orang kafir. Nah, di konteks safar ini, doa-doa perlindungan, doa-doa mohon dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang mau bepergian adalah penting untuk sama-sama dilakukan. Nah, itu yang pertama, berpamitan. Yang kedua adalah diusahakan pada saat kita kuasa untuk berangkat itu, berangkatlah di hari Kamis. Jadi Rasulullah punya kebiasaan kalau mau safar itu di hari Kamis pagi hari. Jadi kalau kita kuasa pada waktu itu, maka berangkatlah di pagi hari Kamis pagi hari. Dan kalau di luar hari Kamis, maka di awal malam. Ya. Ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan. Misalnya, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Rasulullah itu sering mengadakan perjalanan hari Kamis pagi hari, ya. Dan beliau juga berdoa tentang pagi hari itu. Kenapa harus pagi hari? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku pada waktu pagi hari. Nah, kalau tidak hari Kamis, maka dianjurkan pada waktu awal malam. Kenapa? Nah, di situ disebutkan alaikum bidduljah fa innal arda tutwa bil lail. Pilihlah waktu pada awal malam karena bumi dilipat atau didekatkan jaraknya itu pada waktu malam hari. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau malam hari itu, perjalanan malam hari, awal malam, apalagi perjalanan itu tidak terasa, tiba-tiba sudah sampai gitu. Itu diantara hikmah kemudian kita diupayakan melakukan perjalanan di awal malam. Dan kalau pada hari kita kuasa, maka di hari Kamis pagi. Tentu pada saat zaman sekarang ini tidak bisa dipastikan waktunya, tetapi yang terpenting adalah kita berusaha kalau kita kuasa dengan waktu di Kamis hari pagi hari, dan pada saat di luar itu kita lakukan di awal malam untuk kita memudahkan perjalanan kita. Yang ketiga, saat kita keluar rumah, maka bacalah doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Itu biasakan seperti itu. Jadi keluar dari rumah sebelum kita naik kendaraan, bacalah seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di kendaraan, naik mobil atau naik kereta atau naik kendaraan, maka yang keempat, doa safar yang biasa sudah kita dengar, paling tidak membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu biasa kita baca setelah kita berada di posisi kendaraan atau siap kita berangkat. Boleh juga ditambah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahib fi safar wal khalifah fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalib fil mali wal ahli. Nah, nanti juga doa ini dibaca saat kita pulang dari safar atau saat kita berniat sudah mau balik dari perjalanan kita, itu sama dengan bacaan itu, tetapi kemudian ditambah dengan bacaan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Jadi nanti ditambah dengan kami adalah orang-orang yang akan pulang ya Allah, akan balik ke rumah, termasuk orang-orang yang bertaubat, beribadah kepadamu dan hanya memuji engkau. Itu doa yang kita baca pada saat kita sudah mau balik dari safar atau perjalanan. Nah, yang kelima, adabnya adalah diusahakan untuk mencari teman perjalanan, dan teman yang kita cari itu adalah teman yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wihdah ma a'lamu ma sara raqibun bilail wahdah."
andaikan orang mengetahui bahaya bila seorang bepergian sendirian sebagaimana yang ku ketahui, kata Rasulullah, niscaya tidak akan ada orang yang melakukan perjalanan sendirian pada waktu malam hari. Hadis riwayat Bukhari. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-raqibu syaitanun war-raqibani syaitanani wassalasatu rukubun. Orang yang bepergian seorang diri, dia adalah setan. 2 orang yang bepergian adalah 2 setan. 3 orang yang bepergian berubah dikatakan orang yang bepergian. Jadi orang safar itu kalau sudah lebih dari 2 orang. Nah, dalam konteks hal ini bukan berarti kita tidak boleh untuk melakukan perjalanan sendirian sesuai dengan kemampuan dan dana yang ada, tetapi dimaksud adalah kalau kita bisa kuasa untuk melakukan sebuah safar itu tidak sendirian, karena akan ada banyak bahaya-bahaya atau hal-hal yang dimungkinkan kalau kita berangkat sendirian. Nah, berikutnya adalah yang keenam, ini penting. Saat di perjalanan apabila ada jalan tanjakan maka bertakbir, dan pada saat ada jalan yang menurun maka kita baca tasbih. Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Jadi kalau kira-kira ada jalan tanjakan bertakbir saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, pada saat ada jalan menurun maka subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi misalnya kalau mau bepergian ke daerah yang ada perjalanan yang naik gitu, daripada kemudian kita mengucapkan hal yang palang. Itu saya sering kalau bepergian dengan beberapa ibu itu, kalau sudah jalan turunan itu ndak zikir itu, yang ada cuma aduh palang, tak nafas gitu. Harusnya kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi petunjuk Nabi, kalau ada jalan tanjakan itu maka bertakbir, dan kalau ada jalan turun maka bertasbih. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dianjurkan banyak berdoa, berzikir pada saat kita melakukan sebuah perjalanan. Ya, ada yang menarik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun da'watin mustajabat la syakka fihin, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Ada 3 doa yang mustajabah, tidak diragukan lagi pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah doanya orang yang didolimi, dan yang kedua doanya orang safar, dan yang ketiga adalah doanya orang tua buat anaknya. Nah, ini tempat-tempat atau waktu. Jadi saat safar itu luar biasa, gunakan untuk banyak zikir dan berdoa. Jangan kemudian cuma tidur saja. Jadi berzikir saat kita kemudian di perjalanan sampai tertidur itu karena kita berzikir. Bayangkan kalau kita punya target luar biasa. Ada orang yang memanfaatkan dari Surabaya ke Sumeneb. Dia kalau dalam perjalanan 4 jam itu di rumah tidak mungkin betah dia untuk berzikir. Tidak betah dia. Tapi kalau di perjalanan dia baca sederhana, boleh subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Itu luar biasa zikirnya orang dalam keadaan safar. Dan pada saat tertentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hajat-hajat penting dalam kehidupan kita, doa pada waktu kita safar. Doa untuk anak kita, doa untuk, itu luar biasa. Itu adalah doa-doa waktu yang luar biasa. Kenapa doanya orang safar itu kemudian sangat makbul? Di antara hikmahnya adalah karena pada saat orang safar itu berada dalam kondisi keikhlasan, betul-betul kemudian tawakal kepada Allah itu jauh lebih kuat daripada di waktu-waktu yang biasa. Orang naik pesawat, orang naik kapal mau bepergian itu sudah ada ketakutan, takut ada apa-apa dengan kapalnya, takut ada apa dengan pesawatnya, takut jatuh, takut tenggelam dan angin. Pada saat itulah kekuatan keikhlasan kepada Allah luar biasa, sehingga doanya orang yang safar ini betul-betul akan menjadi mustajabah. Maka kesempatan dalam keadaan safar itu harus kita gunakan untuk mendoakan hal-hal penting dalam kehidupan kita, di samping kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan itu. Jangan terlalu banyak bercerita, ya, sehingga kemudian kan disebutkan kenapa bepergian itu disebut sebagai safar, karena pada saat itu akan tampak akhlak sebenarnya dari seseorang. Maka gunakan dengan kebaikan-kebaikan yang penting, ya.
Dan untuk mengetahui seseorang itu adalah lihat pada saat dia dalam keadaan safar. Apakah dia bagus atau tidak? Dia suka ngeluh enggak dalam perjalanan? Dia suka ngomongin orang enggak dalam perjalanan? Habis waktunya untuk itu. Atau hal-hal akhlak yang tidak baik. Bagaimana pola tingkahnya pada saat dia bersendawa, bagaimana pola tingkahnya pada saat dia duduk, bagaimana pola tingkahnya kalau dia mau buang air atau mau mengeluarkan angin dan sebagainya. Itu bagian dari akhlak pada saat orang safar. Bisa dilihat kepribadiannya dari itu. Berikutnya adalah saat singgah di satu tempat dalam perjalanan, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini penting. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan olehnya. Jadi setiap kita mampir ke satu tempat yang kita tidak biasa di situ, atau kemudian asing bagi kita, lalu kemudian misalnya istirahat, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi sering kita dengar ada orang-orang yang kemudian bawa dari perjalanan kok dia kerasukan gitu, kesurupan. Dari perjalanan kok dia kena begini, oh ada yang ngikut gitu. Maka setiap kita singgah di satu tempat yang kita tidak kenal atau asing buat kita, atau baru karena kita beristirahat, atau di resto kita berhenti, atau di tempat istirahat kita berhenti dan sebagainya, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu diantara adab-adabnya. Kemudian dianjurkan selalu berkumpul saat singgah. Jadi ini penting. Jadi kalau kita rombongan, maka kemudian jangan berpencar-pencar sendiri. Diusahakan tetap dalam keadaan berkumpul ya. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah rombongan, lalu kemudian orang-orang pergi sendiri-sendiri pada saat singgah di satu tempat atau sampai itu sendiri-sendiri. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innama tafarruqukum fi hadis syi'ab wal audiyah innama dalikum minasyaitan, kata Rasulullah. Kalian berpencar di berbagai lembah dan jalan yang terdapat dalam perbukitan adalah termasuk perbuatan setan. Jadi jangan sendiri-sendiri ya. Nah, pada saat mendengar hadis ini, perawinya menyatakan, sejak saat itu saya bila singgah di satu tempat, maka saya tidak pernah kemudian berpencar sendirian, selalu bersama dan berkumpul dengan orang-orang yang lain. Kemudian berikutnya, dalam perjalanan usahakan selalu menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Ya, diantaranya adalah sabar, memaafkan, rendah hati, dermawan, tenang, lapang dada dan sebagainya. Akmalul mu'minina imanan ahsanu muluqa. Jadi yang terbaik di antara orang-orang beriman itu adalah yang punya akhlak yang bagus. Walaupun dalam perjalanan akan dilihat akhlaknya orang ini. Bagaimana kalau dia ada halangan dan sebagainya. Termasuk orang yang sabar enggak, lapang enggak, banyak ngeluh enggak. Sedikit-sedikit ngeluh saja di perjalanan, sedikit-sedikit ngomong terus. Itu bagian-bagian dari akhlak untuk mengetahui kepribadian seseorang. Nah, hiasi perjalanan kita dengan akhlak yang baik. Ada konsep yang penting buat kita sekalian ketahui. Ini buat muhasabah kita dalam konteks kebaikan. Kalau kita memahami di dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini penting. Jika kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu kembali kepada kita. Dan apabila berbuat jelek, akan kembali kepada kita juga. Jadi kuncinya cuma in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi pikiran kita adalah berbuat baik, karena perbuatan baik itu kembali kepada kita. Maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu dia. Jadi dalam perjalanan pun kita buat menolong orang lain, dermawan, bantu orang lain, bagi-bagi makanan dan sebagainya. Itu bagian dari kedermawanan kita. Jadi teruslah melakukan kebaikan apapun itu. Karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan hal yang menarik disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi itu, beliau menyatakan begini tentang kebaikan itu. Dan ini sering kita dengar dalam kehidupan keseharian. La takul inna fulanan
La ya'rifuni illa indal hajah. Jangan kamu mengatakan, jangan berkata pada seseorang, wah, orang ini mengenal aku bila butuh saja. Sering kita dengar itu, Bapak dan Ibu, ada orang bilang, "Mulla bode parlona huru." Arya, jangan seperti itu. La takul misla dzalik. Jangan kemudian berkata seperti itu. Jadi kalau ada orang mulla buto puro parlo, deki menanu tak nyapa kan kok. Jangan itu, jangan. Ya, dalam konteks kebaikan jangan pernah mengatakan begitu. Beliau menyatakan balkul alhamdulillahilladzi akramani liqada'i khawaijin nas. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah memuliakan aku dengan memberi kesempatan untukku bisa berbuat baik, membantu dia. Ini kunci penting buat kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi setiap perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Jangan pernah berkata pada saudara kita yang butuh bantuan kepada kita, dia memang seperti itu. Kalau ada perlunya baru datang. Dekik mun selain tak nyapa gitu. Itu sering saya dengar itu. Jangan berkata begitu. Tapi setiap apapun yang datang pada kita, katakan alhamdulillah. Bersyukur pada Allah, Allah memuliakan aku dengan jalan memberi kesempatan buatku untuk berbuat baik kepada saudaraku. Jadi tidak usah mikir balasannya dia, sikapnya dia yang seperti itu, yang cuma bede parlona. Tidak usah mikir itu. Yang dipikir adalah inna santum li anfusikum. Kamu pakai kebaikan, kamu berbuat kebaikan, kembali pada kamu sendiri. Jadi ketika dia bersikap begitu, walaupun kita biarkan. Nah, akhlak yang baik itu dalam perjalanan pun harus kita jaga. Sabar, tidak banyak mengeluh. Ya. Ada orang ceritanya ke Makkah itu pada saat hajian, ada yang seperti itu. Hanya karena makanannya terlambat, cateringnya terlambat, ngomel-ngomel. Ini depak itu tidak jelas ngurusnya, padahal bukan depak itu. Ya, ada hal-hal yang lain misalnya, semua itu dipisui, dimarahi. Nah ini karakter. Orang-orang yang seperti ini akan bisa melihat karakter seseorang pada saat dalam perjalanan. Maka kalau Umar bin Khattab merekom untuk mengetahui seseorang kepribadiannya, diantaranya adalah dalam safar itu. Bagus enggak dia dalam safar? Bagus enggak kalau dia punya urusan bisnis dengan kamu? Jujur enggak? Kalau dia diberi amanat, disampaikan enggak? Itu bagian dari mengetahui akhlak. Bukan cuma ke masjidnya, kata Umar bin Khattab. Itu dalam kehidupan sosial luar biasa. Berikutnya adalah hendaknya kalau sudah selesai urusannya segera pulang setelah urusan selesai. Nabi SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal adab yamna'u ahadukum ta'amu wa syarabah wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Jadi safar itu kan siksaan ya, karena tidak normal. Makannya gimana, minumnya gimana, terus kalau ada keperluan hajat, tidak enaklah safar itu siksaan. Maka kalau kamu sudah selesai urusannya, segeralah pulang ke rumah. Segera pulang. Jangan suka mampir-mampir begitu. Ya, kecuali mampir mau beli oleh-oleh, boleh. Tetapi kemudian jangan kemudian beli oleh-olehnya yang lebih banyak daripada keperluannya. Jadi kalau sudah selesai urusan, pulang. Ya, itu adabnya. Kemudian bila memungkinkan kita punya dana, maka boleh memberi oleh-oleh sebagai bagian dari membahagiakan orang yang di rumah atau orang lain supaya tidak kecewa mereka. Tahadu tahabu. Berilah hadiah karena itu akan saling memberikan kebaikan, saling mencintai. Jadi kalau punya dana, punya uang, ya, kalau mau bepergian, pulang dari bepergian maka beli oleh-oleh. Itu bagian dari hadiah. Hadiah yang akan kita berikan supaya kita yang di rumah tidak kecewa, yang di rumah juga merasakan kebahagiaan. Karena membahagiakan orang itu adalah luar biasa. Sederhana. Membeli oleh-oleh itu buat orang di rumah atau tetangga itu sederhana. Tetapi diniatkan itu luar biasa nilainya. Membahagiakan orang lain, tidak membuat kecewa, itu luar biasa. Sederhananya seperti itu. Nah, berikutnya dianjurkan untuk memberitahu keluarga terlebih dahulu
karena ada larangan tidak langsung masuk rumah di malam hari. Jadi harus kasih tahu. Jadi ini penting. Kadang-kadang kita tidak memberitahu pada keluarga, padahal penting buat istri perempuan itu menyambut suaminya kalau datang dari perjalanan dengan berhias yang bagus. Maka kalau kemudian mau datang malam hari itu kadang-kadang kan sembarangan, dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan cantik, tidak dalam keadaan bagus. Maka itu yang sering terjadi. Banyak suami yang bosan kepada istrinya. Harusnya dalam konteks sederhana seperti ini, insya Allah aku sampai jam begini. Istri yang baik, walaupun dalam keadaan suasana malam hari, dia siap berhias. Ketika datang suaminya dalam keadaan dia tampil paling tidak yang dalam keadaan baik. Itu bagian dari upaya-upaya untuk menyampaikan pada saat kita mau pulang. Nah, melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid terdekat dari rumah, ini penting juga. Ada sunnah Rasulullah SAW, kalau kita sudah bepergian lalu kemudian mau pulang, sampai di rumah, sebelum masuk rumah mampir di masjid terdekat dengan rumah kita lalu sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW begini, ada hadis Rasulullah SAW, karena idza qadima minas safar bada bil masjid faraka'a fi rakaatain. Rasulullah SAW ketika datang dari perjalanan yang jauh mendatangi masjid terlebih dahulu lalu melaksanakan salat sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya pernah melihat di Bogor itu ada ustadz yang baru datang dari bepergian karena memang di lockdown dan baru masuk. Persis rumahnya dekat di masjid itu. Lalu sebelum dia pulang, bawaannya dibawa di depan masjid lalu sholat. Baru kemudian masuk ke rumahnya. Istrinya di sana menunggu. Itu luar biasa. Ini bagian-bagian dari sunnah Nabi yang ternyata seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, paling tidak kita pernah sekali melakukan. Agar kita tidak termasuk orang yang tidak suka kepada sunnah Nabi, digolongkan suka kepada sunnah Nabi, paling tidak kita pernah melakukan satu sunnah. Mungkin dalam kehidupan keseharian kita pada saat safar, mau sampai di rumah kita sebelum sampai, pernahkah kita pernah melakukan sholat dulu sebelum masuk rumah 2 rakaat? Paling tidak pernah kita lakukan sekali, supaya kita tidak termasuk orang yang abai terhadap sunnah Nabi. Jadi diantaranya adab itu adalah sebelum kita memasuki rumah maka sholatlah 2 rakaat. Nah, sampai di rumah ini penting juga, sukalah bercengkrama dengan anak-anak. Jadi disunnahkan bagi musafir yang datang dari perjalanan jauh untuk bercengkrama dengan anak-anak kecil itu. Ya, memberi sambut. Jadi ada anak kecil di rumah kita atau juga kepada saudara-saudara kita. Nah, Rasulullah begitu. Ya. Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka istaqbalahu Ugalaimata bani Abdul Muttalib fa amala wahidan baina yadayhi wal akhar alfa. Jadi saat Nabi datang dari Mekah, beliau disambut oleh anak-anak dari Bani Abdul Muttalib. Beliau lalu menggendong salah satunya dari mereka, lalu kemudian yang lain di punggungnya. Jadi bercengkrama. Jadi anak-anak itu nyambut. Jadi ada yang digendong, ada yang kemudian di punggung. Ini menunjukkan rasa kasih sayang. Orang itu dilihat apakah termasuk orang yang punya kasih sayang di rumah atau tidak. Ketika pulang di rumah itu disambut sama anak-anak. Wah, datang, senang. Tapi kalau tidak ada respek sama sekali, berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, sehingga dalam hal sekecil itu pun kita tidak disambut. Ya, jadi Rasulullah bercengkerama dengan anak-anak seperti itu ya. Nah, anjuran berpelukan kalau itu dari jauh. Ya, kalau sekarang kan tidak boleh itu ya, sementara karena ada pandemi itu. Jadi anjurannya kalau safar dari jauh, maka dianjurkan untuk berpelukan. Jadi disunnahkan bagi musafir yang sudah sampai ke tempat asalnya itu untuk berpelukan dengan orang yang dijumpainya. Ini didasarkan pada perbuatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, kanu idza talaqau tasafahu wa idza qadimu min safar ta'anafu. Para sahabat itu saling berjabat tangan ketika saling bertemu, dan mereka saling berpelukan ketika datang dari bepergian yang
jauh. Nah, dua hal ini menjadi sunnah ya, bersalaman dan berpelukan. Cuma sekarang karena ada pandemi maka dua hal itu tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan. Tetapi penting nanti dalam keadaan normal, maka bersalaman dan berpelukan itu menjadi hal penting pada saat kita sampai di rumah kita. Nah, bila mungkin, ini yang terakhir, bila mungkin pada saat kita selesai dari perjalanan jauh maka adakan perjamuan. Ya, itu namanya adalah nuqai'ah, ya, jamuan makan untuk orang-orang yang datang kepada kita. Itu bila memungkinkan maka lakukan seperti itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah nahara juzuran au baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki kota Makkah, beliau lalu kemudian menyembelih seekor unta atau sapi. Jadi ada nuqai'ah itu namanya. Jamuan untuk menyambut orang-orang yang akan datang pada kita. Itu saat kita berada di posisi yang kemudian selesai dari perjalanan yang jauh. Nah, sedikit menambahi tentang safar ini berkaitan tentang sholat, bahwa kaidah yang dipakai adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya. Kesulitan bisa menuntut adanya kemudahan. Maka ada hal yang disampaikan dalam kitab Said Al-Qattani itu dalam Adabus Safar. Pertama adalah kalau bisa mengqashar salat dalam perjalanan itu lebih utama. Jadi ini kan sering jadi perbincangan bagaimana dengan salat-salat. Maka banyak ulama yang menyatakan bahwa mengambil sedekah dari Allah, mengambil pemberian dari Allah, jadi lebih utama mengqashar salat kalau itu di dalam perjalanan. Ada hal yang secara umum saya sampaikan secara fikih sedikit saja. Kalau Imam Syafi'i itu menyempurnakan salat itu lebih utama daripada qashar, cuma Imam Syafi'i saja. Jadi makanya ada saudara-saudara kita yang ketika qashar pun disempurnakan itu Imam Syafi'i. Sedangkan imam-imam yang lain rata-rata, misalnya sebagian Imam Malik menyatakan bahwa menyempurnakan atau mengqashar salat itu sama saja. Tetapi Imam Ahmad, sebagian pendapat pengikut Syafi'i mengatakan mengqashar lebih utama. Lalu Imam Hanafi lebih ekstrim lagi. Kalau Imam Hanafi menyatakan mengqashar hukumnya wajib. Tetapi mayoritas ulama menyatakan bahwa mengqashar itu sunnah, sedangkan menyempurnakan itu adalah makruh. Ini perbedaan. Jadi kalau umumnya dipakai mengqashar adalah kita ambil. Ada beberapa hadis yang buat kita meyakini itu. Innallaha yuhibbu antuk taruhusuhu kama yakrahu antuk ta maksiatuhu. Sesungguhnya Allah senang jika keringanan hukum yang dia berikan itu dilaksanakan, sebagaimana dia benci dilakukan. Jadi Allah senang kalau pemberiannya Allah berupa keringanan untuk mengqashar salat itu, senang Allah kalau kita lakukan. Sebagaimana Allah tidak suka dan benci kepada maksiat yang Allah larang, itu dilakukan. Allah benci pada orang yang melakukan maksiat, sudah dilarang. Sama seperti Allah senang kepada orang yang diberi lalu kemudian dia pakai atau dia gunakan. Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Sedekah, yaitu mengqashar salat dalam perjalanan, itu merupakan sedekah dari Allah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah itu. Nah, tentu yang kita pikir juga diantaranya adalah ada hadis Nabi SAW bahwa faradallahu shalah ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadar arba'an wa fis safar rak'atain wa fil khauf rak'atan. Ini penting untuk kita sama-sama ketahui bahwa Allah mewajibkan kepada kalian salat melalui sabda Nabi kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 4 rakaat ketika sedang bermukim, dan ketika safar 2 rakaat, dan ketika dalam keadaan salat khauf itu 1 rakaat. Jadi salat itu asalnya dulu 22 semuanya, 22. Lalu ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka kemudian menjadi 4, duhur, asar dan isya-nya. Dulu awalnya 22 kecuali maghrib. Nah, pada saat kita safar
maka kembalikan ke hukum asal dua-dua itu. Karena kita berada dalam keadaan kesulitan itu, ada semacam safar itu kan siksaan. Karena kita sedang tidak nyaman, maka kemudian diringkas. Jadi kalau dalam keadaan normal atau bermukim itu 4 rakaat, kalau dalam perjalanan adalah 2 rakaat, dan kalau dalam keadaan perang atau dalam keadaan perang namanya sholat khauf itu, maka kemudian cuma 1 rakaat. Kita tidak pernah belajar tentang sholat khauf. Suatu saat kita akan belajar bagaimana model sholat khauf supaya nanti kita siap kalau ada perang gitu ya. Kemudian berikutnya jarak perjalanan yang dikatakan musafir itu berbeda pendapat, tetapi umumnya paling tidak adalah 85 km. Jadi 48 mil, 16 parsa itu. Jadi 4 burut. Jadi 85 km ya. Jadi ulama itu memang mengatakan tidak berpatokan pada kilometer, tetapi kalau orang menyatakan bahwa orang ini sudah disebut safar, ya lakukan boleh dengan jamak dan qasar itu. Jadi orang yang menilai. Jadi kalau Bapak pergi ke Kalianget itu safar apa tidak? Oh tidak, itu orang mengatakan belum safar. Jadi kalau pergi ke Pamekasan, oh biasa masih. Jadi paling tidak kalau kita pakai kilo, kalau Bapak sudah sampai di Bangkalan awal atau Surabaya, itu paling tidak sudah dikatakan safar. Ya, jadi orang umumnya menilai sedang bepergian atau tidak seperti itu. Nah, kenapa Imam Syafi'i kemudian tidak mengambil qasar itu? Mereka lebih suka menyempurnakan karena tidak kelihatan masyaqqahnya. Tidak kelihatan kesulitannya. Kalau orang dulu kan naik onta sama kuda itu, jadi kan capek, ya. Jadi ada kesulitan. Kalau sekarang di Surabaya ke Jakarta 1 jam, apanya yang capek? Tetapi ada ulama menyatakan ya tetap aja yang namanya musafir ya berlaku hukum safar. Nah ini perbedaan khilafiyah. Jadi tidak apa-apa. Boleh memulai qasar setelah meninggalkan kampung. Jadi qasar itu boleh kalau sudah dalam perjalanan atau prosesi pulang dari perjalanan boleh. Jangan kemudian sebelum berangkat sudah qasar, nanti sampai di rumah juga qasar, jangan. Jadi bolehnya qasar itu setelah meninggalkan kampung atau desa. Batas waktunya kapan? Ini ulama berbeda pendapat lagi. Saya tulis di sini, saya catat ada 3. 1, selama masih berstatus safar ya musafir. Berapa? Ya pokoknya kamu dikatakan sedang safar kemana saja, ke Bandung, ke Jogja, kamu safar 10 hari, sebulan di sana. Pokoknya statusmu sebagai seorang musafir ya berlaku hukum safar. Yang kedua ada pendapat paling lama 4 hari. Dan yang ketiga paling lama adalah 19 hari. Silakan diambil yang mana. Jadi kemudian boleh sholat di kendaraan. Ini penting juga. Kadang-kadang ada orang yang kemudian ada syiar luar biasa. Sering bepergian itu di bis itu. Kalau kira-kira dalam keadaan subuh itu ke Jogja, berangkat kira-kira sampai jam 5 itu. Jadi subuhnya sudah telat kalau tidak sholat di jalan. Hampir rata-rata orang di bis itu tidak ada yang sholat. Lalu kemudian boleh kita sholat di kendaraan. Pertama untuk melakukan kewajiban kita. Yang kedua itu ada syiar. Syiar, orang-orang kemudian berpikir, aduh kok sempat sholat. Jadi jangan kemudian tidak boleh sholat di kendaraan itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam safar Rasulullah itu punya kebiasaan tidak meninggalkan qobliyah subuh dan sholat witir. Boleh, nah ini tentang sholat lagi. Boleh sholat di belakang mukim, ikut sempurna, setelah itu qasar. Jadi Bapak misalnya dalam perjalanan, kemudian waktu duhur misalnya atau asar, itu kan punya kesempatan kita untuk qasar, jamak qasar. Nah kalau kemudian pas adzan duhur di situ, pas duhur, boleh ikut bermakmum kepada yang mukim di situ, sempurnakan. Baru nanti asarnya kita qasar 2 rakaat. Jadi kalau pas di perjalanan itu kemudian ada waktu-waktu sholat, lalu kemudian boleh kita ikut sholat jamaah kepada yang mukim, tapi sempurnakan. Baru kemudian yang berikutnya kita kemudian qasar setelah melaksanakan sholat ikut kepada yang mukim itu. Atau pada saat kita sholat dalam posisi sebagai safar, ada orang mukim yang mau berjamaah kepada kita, maka itu juga dibolehkan, tapi sampaikan bahwa kita sedang sholat safar. Nah orang yang mukim itu nanti akan menyempurnakan sholatnya. Jadi boleh, dia misalnya ketinggalan jamaah, orang mukim di situ, lalu kemudian kita baru datang juga mau jamak qasar, lalu ada orang ikut,
saya mau ikut, saya safar Pak. Oh iya, tidak apa-apa ikut, dia jamaah. Tapi kemudian dia menyempurnakan yang mukim itu. Kalau kita tetap dalam keadaan jamak dan qasar itu. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Intinya adalah tetaplah menjaga akhlak, termasuk ketika kita dalam keadaan safar. Karena akhlak itu merupakan petunjuk bahwa kita orang beriman benar atau bukan termasuk orang yang menjaga keimanannya. Saat terakhir saya sampaikan dalam konteks akhlak ini yang disampaikan oleh Ja'far bin Muhammad, beliau menyatakan begini, man akramaka fa'akrimhu wa man istakhaffa bika fa'akrim nafsaka anhu. Siapa orang yang memuliakan kamu, muliakan dia. Tetapi siapa orang yang merendahkan kamu, maka muliakan dirimu dengan tidak merendahkan dirinya. Ini nasihat penting buat kita dari Syekh Ja'far bin Muhammad. Siapa orang yang memuliakan kamu, maka muliakan dia. Tetapi orang yang merendahkan kamu, maka muliakan dirimu dengan tidak merendahkan dia. Ini luar biasa nasihatnya. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga akhlak kita di kesempatan dan keadaan apapun, termasuk dalam keadaan safar. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.